Rp164 dari Jaksa Agung didampingi Wakil Menteri Kehutanan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Pemerintah kembali menunjukkan langkah besar dalam upaya penyelamatan aset negara. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan penguasaan kembali lahan kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Nilai total yang berhasil diselamatkan negara mencapai sekitar Rp10,27 triliun, ditambah penguasaan kembali lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,37 juta hektare. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bangga dan bahagia melihat upaya penyelamatan kekayaan negara terus berjalan selama masa pemerintahannya. Ia menyebut acara seperti ini bukan hanya seremoni, melainkan bukti nyata negara hadir menjaga aset milik rakyat Indonesia. Prabowo bahkan mengungkapkan bahwa ini merupakan kali keempat dirinya menghadiri penyerahan hasil penyelamatan kekayaan negara oleh Satgas PKH. Menurutnya, total penyelamatan aset negara yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp40 triliun. Setiap saya datang acara begini, saya lihat fisik uang triliunan rupiah. Ini bukti nyata kerja negara, ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan tamu undangan. Rincian dana yang berhasil diselamatkan terdiri dari Rp3,42 triliun hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan serta Rp6,84 triliun dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun non-PBB hasil pengawasan Satgas PKH. Selain uang, pemerintah juga berhasil mengambil alih kembali jutaan hektare lahan kawasan hutan yang sebelumnya bermasalah atau dikuasai secara tidak sah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penertiban tata kelola sumber daya alam nasional sekaligus penguatan penegakan hukum di sektor kehutanan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada jumlah uang yang fantastis, tetapi juga pada simbolisme, gunungan uang, yang dipamerkan di lokasi acara. Banyak masyarakat menilai pemandangan tersebut jarang terlihat dalam agenda pemerintahan sebelumnya. Di media sosial, cuplikan pidato Prabowo dan tumpukan uang triliunan rupiah langsung viral dan menuai berbagai reaksi masyarakat. Sebagian memuji langkah tegas pemerintah dalam menindak pelanggaran kawasan hutan, sementara sebagian lainnya meminta transparansi lanjutan terkait pengelolaan dana dan aset yang berhasil diselamatkan. Pemerintah menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan demi mengembalikan hak negara sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. Satgas PKH disebut masih akan melanjutkan proses pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia. Momentum ini juga dianggap menjadi pesan kuat bahwa pemerintah mulai serius menertibkan pelanggaran besar di sektor kehutanan yang selama bertahun-tahun merugikan negara. Marilah kita sebagai generasi penerus, marilah kita, hai anak-anak muda, marilah kita jujur kepada orang tua kita. Marilah kita faham dan mengerti dari mana kita berasal. Bapak-bapak kita, kakek-kakek kita dijajah ratusan tahun, dihina, ditindas, diperbudak, diperlakukan lebih rendah dari anjing, hidup dalam kesulitan, kemelaratan, kemiskinan. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan. Bagaimana kita mau hidup sejahtera kalau kekayaan kita diambil tiap hari? Mengalir keluar, tidak tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia, yang suci. Kita berada di jalan yang benar. Kita menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita.
Kita tidak memandang kita berasal dari suku mana, agama mana, golongan mana, partai mana. Kita semua adalah anak-anak Indonesia. Dan Indonesia sekarang, sebagaimana setiap kelompok manusia, rakyat Indonesia dalam hatinya akan menentukan sikap, akan memilih berada di pihak yang benar atau berada di pihak yang merampok kekayaan, yang mencuri kekayaan, yang merampas hak-hak rakyat. Rakyat Indonesia akan menentukan sikap, dan kita mengerti bahwa mereka faham, bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri, diambil. Ini harus berhenti, dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko. Saya paham Satgas PKH bukan Satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian. Yaitu bandit-bandit perampok itu nggak suka sama kalian. Ya tinggal kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat, tergantung kamu. Tapi saya lihat prestasi kalian. 4 kali saya diundang atas nama rakyat. Saudara menyetor. Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang berhasil kita selamatkan. Perjuangan masih susah. Masih ratusan triliun. Masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Penjualan timah, penjualan emas, penjualan semua itu datanya ada, faktanya ada. Perjuangannya berat, tapi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis dan dengan kemajuan. Ya, dengan kemajuan. Saudara-saudara, saya kira saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat, dan saya kira di hari-hari yang akan datang kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil. Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain. Ya, kita harus tegakkan hukum. Kita harus
meyakinkan bahwa negara hadir dan negara akan hadir terus, dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu keyakinan saya. Fakta data ada di kita, saudara-saudara sekalian. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia yang luar biasa kepada kita. Bulan-bulan akan datang, kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan. Saudara-saudara, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia.